Belum ya? Yang kok pelan? Yang pelan apanya nih? Ngomongku atau suaranya? Oh, speakernya. Oke, makasih lo ya. Uh, Mari kita awali dengan apa ya, perkenalan udah, tapi kayaknya aku kangen sih. Udah lama ya nggak ketemu ya. Kayaknya terakhir waktu Mankyu ya kalau nggak salah ya. Betul banget, Raka. Udah lama banget, udah tuh. Aku nyatet bentar. Hari ini sih agendanya kita mau bahas soal UTS, tapi di soal UTS itu ada satu materi yang itu di pertemuan 5. Jadi mungkin nanti aku bahasnya soal UTS itu 1 sampai sebelum soal terakhir itu, terus nanti mungkin kalau sempat aku masuk dulu ke materinya baru bahas ke soal, kalau nggak sempat ya udah langsung aku bahas di soalnya aja. Gimana ini enaknya ya? Kita langsung mulai dengan share screen aja. Aku turn off kamera ya, ntar patah-patah itunya. Apa namanya? Laptopku nanti nge-lag kalau harus on kamera. Enggak kayak podcast gimana maksudnya lebaran? Mungkin ini kali Kak, kayak agak kependam gitu deh. Oh. Kayak pakai tapi ya mungkin Oke. Maaf. Oke. Kita mulai. Ini langsung aja kali ya. Jadi kalau di sini itu sebenarnya di soal-soal ini kalau teman baca ini aku asumsikan teman-teman udah punya ya, udah punya dan udah baca juga beberapa materi-materinya. Di sini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat itu tipikal soalnya itu bukan yang soal hitung-hitungan, ya nggak? Beda dengan soal-soal yang kalau misalnya waktu di mikro itu kan masih ada hitung-hitungan tuh, masih nyari fixed cost, variable cost gitu kan. Kemudian di PIE juga kalau nggak salah waktu itu bilangnya pada kena prank karena dibilang nggak ada hitung-hitungan, ternyata malah hitung-hitungan ada dan poinnya lumayan besar. Tapi di sini kalau dari tahunku sih memang dia nggak ada hitung-hitungan. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mulai dari soal nomor 1. Ini karena aku juga udah agak lupa, ntar kalau misalnya ada yang miss atau ada yang salah tolong diingetin ya. Kak, kalau di kelas kemarin gini, atau Kak, kalau misalnya di dosenku kemarin sih bilangnya gini gitu. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini kan tentang pengertian ya. Kalau pengertian ini aku rasa book aja lah ya. Seperti textbook aja lah, biar aman gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mikro itu kita ngomongin mikro ini kan dia skalanya kecil ya. Kita ambil pengertian ekonomi aja pada umumnya. Studi yang mempelajari tentang pola perilaku masyarakat, ya di sini kuncinya adalah masyarakat. Sorry, ini kok izinku ngelag banget ya. Ini patah-patah. Masyarakat gitu ya. Bagaimana dia itu menentukan keputusannya untuk memenuhi kebutuhannya, ya kebutuhannya yang terbatas menggunakan kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Kan kuncinya di situ kan, sehingga muncul permasalahan utama ekonomi, yaitu dia bilang sebagai scarcity. Gitu ya. Jadi dari permasalahan dari pengertian ini kemudian bisa kita jabarkan muncul permasalahan ekonomi, masalah utama ekonomi. Kemudian bagaimana dengan makro, Mas? Nah, dengan makro ini sebenarnya kalau kita ngomongin makro itu bagaimana kemudian kita itu melihat ekonomi secara agregat. Kan kuncinya di situ ya, kalau di chapter awal-awal itu kan dia bilang bagaimana kemudian makro itu melihat perekonomian itu secara agregat. Maksudnya agregat itu gimana? Maksudnya agregat adalah kita melihatnya itu secara keseluruhan. Jadi kita nggak capture satu-satu gitu ya istilahnya. Kalau di mikro itu kan gampangannya dia lihatnya transaksi antara si siapa dengan si siapa gitu kan, rumah tangga dengan perusahaan, misalkan negara, kalaupun mau include negara, misalnya negara juga beli misalnya di PBJ beli suatu barang gitu-gitu aja kan, tapi dia nggak melihat secara agregat. Kemudian bagaimana
kedua cabang ilmu tersebut saling berkaitan, sebenarnya kalau di sini itu seingatku di slide itu nggak dijelasin sih. Jadi di slide itu nggak dijelasin bagaimana kedua ilmu itu saling berkaitan. Jadi di sini waktu itu aku ngide tapi nggak tahu ngideku ini benar atau enggak, soalnya kan nilainya tiba-tiba keluar gitu kan, nggak dikasih tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Waktu itu aku ngide sih karena makroekonomi ini itu agregat gitu kan. Maka sebenarnya mikro ini tuh bisa berpengaruh dari mana? Ya dari masing-masing individu itu. Jadi masing-masing individu itu dia merubah behaviornya, kemudian sehingga secara agregat itu dia akan berubah juga. Misalkan nih kayak kita ini merubah perilaku yang semula konsumtif menjadi demen investasi. Ya. Kan kalau di kurvanya itu, kalau di kurva investasi itu kan ini savingnya, ini investasinya, ini investment, ya, kemudian di sini itu suku bunga ya kalau nggak salah ya. Ketika orang-orang itu demen investasi kan investasi shifting ke kanan kan, naik ke atas ini kan. Kemudian hasilnya kan interest rate lebih tinggi. Ya waktu itu sih aku ngidenya seperti itu ya, tapi kembali lagi aku nggak tahu nih apakah jawabanku ini kemudian dibenarkan sama dosen atau enggak gitu kan. Jadi aku ngidenya adalah ya perubahan dari si pribadinya itu, gitu kan. Perubahan dari si pribadinya itu, kemudian sehingga dia bisa dari mikro berpengaruh ke makro gitu kan. Kalau dari makro mempengaruhi mikro sudah jelas gitu kan. Pemerintah katakan contohnya nih BI menaikkan jumlah uang beredar gitu kan dengan cara menurunkan suku bunga. Ya kemudian secara mikro orang-orang akan lebih konsumtif gitu kan karena merasa bisa utang dengan biaya lebih murah, mereka ambil utang lebih banyak, kemudian mereka belanja lebih banyak. Itu gampang kalau misalnya, bukan gampang sih, tapi skemanya lebih sederhana bagaimana ekonomi makro itu bisa mempengaruhi ekonomi mikro. Tapi yang ekonomi mikro mempengaruhi ekonomi makro ini tadi yang aku agak miss juga sebenarnya karena di PPT juga seingatku nggak ada, dan waktu itu aku ngidenya kayak tadi itu yang aku bilang. Oke, kemudian soal nomor 2 kita diminta untuk menuliskan fungsi COP12 bagaimana modal menghasilkan seperempat dari total pendapatan. Oke, jadi COP12 itu kan rumusnya cuma satu ya. Rumus sisanya COP12 itu diturunkan semua sebenarnya. Jadi di sini kan ada A, K, L gini kan. K-nya ini biasanya di pangkat alfa, kemudian L-nya ini 1 min alfa. Ya, karena di sini dia bilang menghasilkan seperempat gitu kan, berarti cukup aja kita tulis sebagai gimana? Ya, kita jadiin Y sama dengan A, K pangkat seperempat, L pangkat 3/4. Sudah kelar masalah gitu kan. Mas, apakah perlu dikasih penjelasan? Ya mungkin perlu dikasih penjelasan dikit-dikit lah kali ya. Nah, di sini kan sebenarnya nggak diminta juga kan gimana diminta penjelasan atau apa gitu kan. Ya kita bilang aja misalnya dengan asumsi constant return to scale gitu kan. Y itu merupakan atau Y merepresentasikan output ya. Karena di sini asumsinya adalah output sama dengan pendapatan gitu kan. Maka di sini Y juga menjadi pendapatan. Kemudian A pangkat seperempat itu artinya bahwa elastisitas K-nya ini gitu kan itu menghasilkan seperempat, dan B-nya ini sebenarnya di sini amin alfa sorry ya, 1 min alfa ini itu adalah pangkat 3/4. Dari mana? Karena pangkat K dan pangkat L ini itu harus sama dengan 1 gitu kan. Sehingga ya udah 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Kalau misalnya diminta penjelasan mungkin dikasih penjelasan itu sudah cukup mewakili lah, sudah cukup menjelaskan. Itu kan yang penting nanti bisa apa istilahnya bisa menjelaskan apa yang kita tulis gitu aja kan. Nah di sini juga sebenarnya cuma diminta menuliskan fungsinya aja. Dua soal ini clear ya aku rasa ya. Ini masih bab awal-awal, belum banyak yang apa istilahnya belum banyak teori yang masih rumit. Kita coba lanjutin ya. Berikutnya nomor 3, bagaimana pasar persaingan sempurna dan keputusan untuk memaksimalkan laba menentukan permintaan masing-masing faktor produksi. Gambarkan grafiknya.
Mungkin yang pertama perlu kita highlight adalah kondisi pasar persaingan sempurna dulu. Ya, kondisi pasar persaingan sempurna ini sudah kita pelajari di mikro ya. Di mikro itu ada kurvanya, kemudian ada ciri-ciri dan sifatnya, nanti silakan ditulis. Kemudian keputusan memaksimalkan laba, dan juga permintaan masing-masing faktor produksi. Ini aku izin share whiteboard aja ya. Oke. Jadi kalau di di pasar persaingan sempurna itu kan salah satu cirinya adalah dia nggak ada market power kan. Dia itu nggak ada market power. Ya, sehingga ketika total revenue itu sama dengan P dikali Q, ya, dia itu nggak bisa kontrol P-nya. Dia bisa kontrol P pribadi dia, gitu kan. Tapi dia nggak bisa kontrol P pasar, gitu kan maksudnya. Sehingga dia harus memaksimalkan apa? Dia bisa memaksimalkan TR dengan memaksimalkan Q-nya, gitu kan. Q-nya gimana? Q-nya ya mungkin dia menjual lebih murah, gitu kan. Tapi demand dari barang ini itu susah banget dikontrol, itulah istilahnya. Sehingga kalau misalnya profit itu sama dengan TR min TC, karena TR ini sekali lagi di pasar persaingan sempurna itu kita nggak ada market power, gitu kan. Maka salah satu opsinya untuk memaksimalkan profit itu adalah dengan membuat TC sekecil mungkin, gitu kan. Kan maksimal profit antara TR semaksimal mungkin atau atau TC sekecil mungkin kan. Kalau TR semaksimal mungkin kita udah ngomongin ini waktu di mikro ya, kalau nggak salah ya, ini K, ini Q, ini P, kemudian ini adalah demand-nya, gitu kan. Bagaimana cara supaya revenue kita ini semaksimal mungkin, gitu kan. Ini demand, kemudian ini ada marginal cost, ya masih ingat ya ini ya teman-teman ya. Kemudian ini ada average total cost kalau nggak salah. Ya, selama average total cost masih di bawah demand, maka dia akan profit. Kalau di atas demand maka dia rugi dan seterusnya. Gitu. Tapi di sini kita nggak bakal banyak fokus di sana. Kita bakal coba banyak fokus di TC-nya. Kenapa? Karena ya di bahasan ini kan kita ngomongin TC-nya gitu ya. Nah, di TC-nya ini itu kan faktor produksinya. Yang pertama itu kan ada labor ya. Kemudian yang kedua ada capital. Nah, di sini yang diminta itu adalah bagaimana cara perusahaan ini memaksimalkan profitnya ya, dengan mengkontrol cost-nya. Artinya cost-nya ini harus seminim mungkin gitu kan. Atau cost ini harus pada kondisi yang seefisien mungkin. Dengan apa? Berarti meng-hire labor ya, meng-hire labor dengan kondisi tertentu supaya profitnya maksimal, dan juga menyewa capital dengan kondisi tertentu supaya hasilnya maksimal gitu kan. Tinggal di sini bagaimana labor dan capital ini disewa gitu kan. Aduh, disewa lagi. Jadi kalau labor, satu perusahaan itu membuat keputusan untuk mempekerjakan pekerja, itu yang perlu diperhatikan apa sih? Ya, jadi perusahaan itu meng-hire labor itu apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, ketika dia ingin meng-hire pekerja, itu pastinya harus memperhatikan produktivitas dan cost-nya gitu kan. Ya, bisa kita bilang cost benefit analysis-nya lah. Gitu ya. Cost-nya berapa, benefit-nya berapa. Dan karena meng-hire labor itu sifatnya tambahan gitu kan. Berapa banyak yang harus di-hire itu kan sifatnya tambahan kan. Kita pakai konsep marginal gitu kan. Kita pakai konsep marginal. Cost of labor itu apa? Dia disebut sebagai wage kan, atau upah kan, atau gaji lah gampang. Sehingga cost of labor ini itu berupa upah yang harus dikeluarkan. Kemudian benefit dari labor ini apa? Ketika kita meng-hire satu orang lebih banyak, gitu, atau kita meng-hire tambahan satu pekerja, yang kita dapatkan apa sih? Ya otomatis yang kita dapatkan adalah produk yang lebih banyak, gitu kan. Produk yang lebih banyak itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan marginal production labor. Sampai sini aku harap clear ya. Sampai sini aku harap clear.
karena di sini sifatnya berupa mata uang, dolar kan. Which itu kan mata uang kan. Sedangkan marginal production labor ini berupa barang, berupa quantity barang. Ini kan nggak apa istilahnya, nggak apple to apple lah gitu ya. Nggak ekuivalen bisa kita bilang. Nggak bisa kita bandingkan. Maka gimana? Maka kita harus buat dia supaya sebanding. Caranya gimana? Pilihannya dua. Satu, mau kita bawa ke dolar, atau yang kedua, mau kita bawa ke bentuk barang. Kalau mau kita bawa ke dolar, maka MPL-nya kita kalikan dengan price barang itu. Kalau mau kita bawa ke barang, maka wage-nya kita bagi dengan price barang itu. Sehingga wage dibagi price ini, dia akan menjadi istilahnya apa? Upah real. Ya kan? Kalau dia udah upah real, itu kan istilahnya kalau real itu dalam sebutan barang kan. Gampangannya gini. Kita meng-hire, katakan kita angkatan kita ini ngebuat satu warung mie ayam gitu ya. Warung mie ayam ini ketika ingin mempekerjakan pekerja, itu kan mikir pada gajinya berapa. Kalau upah nominal tuh ya gajinya 1 juta, 2 juta per bulan. Tapi kalau upah real berarti gajinya adalah katakan 100 mangkok mie ayam. Gajinya 200 mangkok mie ayam gitu. Sehingga ketika dia sudah apple to apple enak gitu kita bandinginnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di kondisi optimal yang bagaimana perusahaan itu atau kita sebagai pelaku usaha itu meng-hire labor. Kita akan meng-hire labor itu ketika benefit berhenti meng-hire labor ya. Artinya kalau benefit yang kita dapat itu masih lebih besar daripada cost yang kita keluarkan, ini hire terus. Hire terus, kita tambah terus pekerjanya. Gitu kan. Sampai di kondisi di mana benefit yang kita dapat dari meng-hire satu tambahan labor, ya, atau MPL-nya, itu sama dengan cost-nya. Jadi di sini stop. Sampai sini aku rasa clear ya. Jadi kondisi di mana ketika kita berhenti menambah karyawan, itu adalah kondisi di mana produktivitas yang dibawa oleh karyawan itu, produktivitas si karyawan itu sama dengan gaji dia. Kalau sudah sama ya udah stop. Ya, jangan nge-hire lagi karena cost-nya nanti bisa lebih besar. Gitu kan. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara matematis, ya, kita berhenti meng-hire karyawan itu atau production kita maksimal, ya, produksi kita maksimal, itu ketika MPL dikali P, itu sama dengan W. Atau MPL-nya itu sama dengan W per P. Bebas, teman-teman mau pakai yang mana, itu terserah gitu ya. Mau pakai persamaan yang ini, atau mau pakai persamaan yang ini gitu ya. Kalau pakai persamaan yang atas berarti bentuknya dalam mata uang ya, dalam dalam nominal gitu ya. MPL dikalikan P sama dengan wage-nya. Tapi kalau persamaan yang kedua, maka teman-teman memilih bentuk atau memilih form dalam kondisi real atau dalam kondisi barang gitu ya. Misalkan tadi mie ayam sama dengan mie ayam. Kurvanya gimana, Mas? Kalau kurvanya di sini itu labor-nya, kemudian di sini adalah output-nya, atau key, gini aku tulis key, ini key output ya. Supply of labor itu kan tidak dipengaruhi oleh key output ya kan, tapi supply of labor itu kan dipengaruhi oleh wage kan. Karena dia tidak dipengaruhi oleh supply quantity output-nya, maka supply of labor ini bentuknya vertikal. Ini adalah supply of labor. Kemudian demand of labor-nya adalah MPL-nya. Equilibrium-nya di mana? Equilibrium-nya ada di sini. Sampai di sini, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan?
Udah nggak ada, berarti udah pinter-pinter semua, udah bisa ngerjain. Oke, kalau gitu, kalau belum ada, kita lanjutkan ke faktor produksi satunya. Ya, ini kan baru ke labor ya. Sekarang kita akan bahas ke capital. Konsepnya itu sama, teman-teman. Ya, tidak berbeda dengan labor, juga sama aja sebenarnya. Karena dia masih sama-sama menggunakan logika marginal, gitu kan. Di bayangan teman-teman, capital itu apa sih? Ya, capital gampangannya mesin gitu aja ya. Kita sebut capital itu sebagai sebuah mesin produksi gitu kan. Nah, di mesin produksi ini itu asumsinya adalah kita sewa gitu kan. Kita sewa mesin produksi. Atau katakan kalau misalnya tanah juga, sebenarnya tanah itu kan kita kategorikan sebagai resource kan sebenarnya. Tapi ada juga yang bilang bahwa tanah ini karena sifatnya kita sewa, nggak beli, yaitu juga masuk ke apa istilahnya, masuk ke capital gitu kan. Sedangkan resource itu murni yang tambang, mineral gitu ya. Itu baru masuk ke resource atau panas bumi gitu. Hutan juga bisa masuk ke resource juga gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud capital itu lebih ke mesin gitu ya. Oke, tanah-tanah, nyerempet tanah, oke, buat analogi, oke gitu ya. Sama kita juga pakai cost benefit analysis juga dalam mempertimbangkan bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan pendapatan kita ketika kita menyewa tanah. Logika berpikirnya sama. Ketika benefit dari kita menyewa tambahan satu tanah itu masih besar daripada cost-nya, maka kita kesimpulan kita apa? Sewa terus gitu kan. Tambah lagi sewanya. Kenapa? Karena tanah itu bisa menghasilkan lebih buat kita. Ya kan? Tanah ini masih bagus atau mesin ini masih masih produktif lah, masih bisa kita gunakan dengan tenaga kerja yang tetap ya, dengan tenaga kerja yang ada, mesin ini masih bisa lebih dioptimalkan lagi. Kita masih bisa menambah produksi dengan membeli mesin baru lagi, beli terus sampai akhirnya benefit dari bukan beli, sewa ya. Benefit dari menyewa mesin atau menyewa capital ini kemudian sama dengan cost-nya. Ketika sudah sama, kesimpulannya apa? Stop, udah, kita jangan banyakin sewa lagi. Ya, karena benefitnya udah sama dengan cost-nya. Kalau kita maksa sewa lagi, cost-nya bakal jadi lebih besar. Dengan logika yang sama, sebenarnya nanti alur berpikirnya juga sama. Kita output-nya, ya, mesin itu kan sama-sama digunakan untuk produksi kan. Maka kita menggunakan marginal production capital, gitu ya, sebagai benefit yang kita dapat. Sedangkan cost-nya itu kita gunakan rent, gitu kan, atau biaya sewanya. Gitu kan. Tapi sekali lagi, ini kan nggak apple to apple. Ini kan MPK berupa real, rent ini berupa nominal. Maka harus kita samakan. Kalau MPK-nya yang kita bawa ke nominal, maka kita kalikan dengan price, gitu kan. Tapi kalau R-nya yang kita bawa ke real, gitu ya, maka R-nya ini kita bagi dengan price. Logika berpikirnya sama. Karena sebenarnya labor itu juga kita sewa, gitu kan. Rent juga sebenarnya. Tapi sebutan sewa tenaga kerja itu, biaya atas sewa tenaga kerja adalah upah. Kemudian kurvanya gimana? Kurvanya sama juga sebenarnya. Bedanya di sini adalah capital, kan banyaknya capital, kemudian quantity output, semakin banyak jumlah capital, quantity outputnya semakin berkurang, kemudian ini adalah supply of capitalnya, dan di sini adalah titik halus. Dan di sini adalah titik equilibrium. Ini adalah MPK, di sini adalah supply of capital. Soal nomor 3 selesai. Ada yang mau ditanyain?
Pusing ya, Kak. Belum ya, belum ada ya. Belum, Kak. Oke. Udah pada bisa no berarti no. Pusing ke masalahnya, jadi kayak apa yang mau ditanyain gitu. Oke, tapi maksudnya bisa dipahami ya gimana logika berpikirnya si perusahaan. Bisa, Kak, kalau itu ya. Oke. Berikutnya, mengapa pertumbuhan jumlah uang beredar money supply akan menyebabkan kenaikan tingkat investasi, gambarkan kurvanya. Ya, sebenarnya ini kan yang di sini kalau teman-teman highlight gitu ya. Itu sorry, Dosko teman-teman siapa ya? Pak Wur, Kak, kalau nggak salah. Oke, jadi udah kelihatan ya. Doskoku juga Pak Wur gitu. Pak Wur itu kalau nggak salah ngajar di KPN juga. Kalau nggak salah jadi Dosko juga dan soalnya mirip-mirip gitu. Jadi apa ya, kayak aku sebenarnya pengen menyimpulkan gitu, tapi jangan dijadiin benchmark utama gitu ya. Bahwa sebenarnya Pak Pur ini suka tipikal soal yang kurva. Jadi gimana caranya supaya kita itu paham kurva. Kalau kurva itu dibolak-balik, dipontang-panting, kita masih bisa jawab gitu kan. Jadi utamanya sih kalau di sini mungkin aku lebih menyarankan kita belajar kurva banyak-banyak gitu karena di soal-soal terdahulu keluarnya kurva terus gitu kan. Di sini kurva, kemudian rumus itu pengaruhnya gimana terhadap kebijakan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan mengapa kenaikan pertumbuhan jumlah uang beredar atau money supply ini menyebabkan kenaikan tingkat investasi, menggambarkan kurvanya. Secara sederhana, kalau kita jelas ini kita lihat bagaimana keterkaitannya gitu ya antara money supply dengan demand of money investment-nya. Money interest rate, kita itu sambunginnya ke interest rate ya. Di sini adalah interest rate-nya, kemudian di sini money supply-nya. Di sini quantity of money. Sekarang pertanyaanku adalah apakah money supply itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh interest? Ya. Seingatku sih enggak. Jadi kurvanya dia tegak lurus gini ya, berdiri vertikal. Ya, Kak, sorry. Tadi itu kan gue baru belajar yang itu. Cuma itu ada pengaruh dengan interest. Jadi kalau interestnya naik, M-nya itu turun. Interestnya turun, M-nya itu naik. Mungkin apa aku salah dengar ya? Oh, itu ininya yang money demand itu. Oh, oke. Ini kan pangkat D sama dengan kalau nggak salah rumusnya gini, L R di sini itu I-nya ini ada yang plus inflasi juga dan juga di sini ada apa gitu di sini. Oh, Y, sorry. Jadi kalau I-nya naik, money demand-nya turun. Gitu. Dan money demand itu digunakan buat apa sih? Salah satunya adalah buat investasi. Nah, di sini baru investasi ini karena dia dipengaruhi oleh I, ya kan, sebagai money demand itu makanya dia bentuknya downward sloping, gitu kan. Istilahnya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini mungkin ini Bal yang dimaksud tadi. Jadi pengaruhnya ke money demand-nya, I-nya. Nah, simply ketika Bank Indonesia ini menambah money supply-nya, gitu kan, menaikkan money supply-nya, maka money supply dia akan shifting ke kanan dengan asumsi I-nya tetap gitu ya, ceteris paribus istilahnya, maka dia akan membawa ke tingkat investasi yang lebih tinggi. Ya, MS shifting ke kanan, dampaknya adalah I-nya turun gitu kan. Ketika I-nya turun, cost of borrowing money lebih murah gitu kan, sehingga money demand akan mengalami kenaikan. Yang mana money demand ini adalah digunakan untuk investasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Aman ya, clear ya. Kemudian kalau ini tadi terhadap investasi, kalau misalnya terhadap oh ya udah.
Berikutnya adalah soal nomor 5, salah satu tugas utama Bank Sentral adalah mengendalikan tingkat inflasi. Mengendalikan tingkat inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar atau money supply. Yang pertama, soal pertama, sebutkan 3 instrumen utama kebijakan moneter yang dimiliki Bank Sentral dan jelaskan masing-masing mekanisme atau cara kerjanya. Oke. Soal A itu nanti akan menjadi apa istilahnya roh gitu ya, atau nafas dari soal B dan C. Pertama kita perlu pahami dulu gitu ya bahwa BI atau kemudian di sini disebut sebagai bank sentral, kalau di US disebut sebagai the Fed, itu dia nggak so far dia bukan dictatorship gitu ya. Dia bukan yang langsung suku bunga cuma boleh segini, lo nggak boleh naikin dan sebagainya. Itu nggak kayak gitu. Tapi ada satu apa istilahnya skema gitu ya. Skema yang digunakan ini adalah open market operation atau singkatannya OMO, di mana BI ini juga akan mengontrol money supply, jumlah uang beredar itu ya berdasarkan skema pasar gitu ya. Dengan apa? Dengan tools yang dia punya. Tools yang dia punya itu ada apa aja? Ada 3. Ya, ada 3 tools yang dia punya. Yang pertama itu adalah yang pertama itu reserve requirement. Reserve requirement. Reserve requirement. Reserve requirement ini singkatannya RR gitu ya. RR ini, reserve requirement ini, gampangannya dia itu menjelaskan gini. Setiap bank itu harus mencadangkan sekian persen dari deposit nasabahnya sebagai cadangan gitu istilahnya. Kalau nasabahnya tiba-tiba ambil duit, ya ada duit gitu kan. Nggak semuanya dipinjamkan. Itu reserve requirement. Dampaknya gimana? Semakin tinggi reserve requirement, itu berarti semakin sedikit jumlah uang beredar. Kenapa? Karena ketika masyarakat menabung, misalkan reserve requirement-nya 50% atau 60% gitu ya, maka yang bisa dipinjamkan itu hanya 40%. Tapi ketika reserve requirement-nya cuma 20%, ketika masyarakat menabung, berarti hanya 20% yang ditahan, sedangkan 80% lainnya menjadi uang beredar di masyarakat gitu kan. Itu tools yang pertama ya, yaitu dengan reserve requirement. Kemudian yang kedua, itu Bank Indonesia atau di sini Bank Sentral itu punya namanya discount rate. Discount rate ini adalah bank itu kan tujuan utamanya mencari profit kan, mau nggak mau kan. Jadi bank itu kemudian harus sebisa mungkin bank itu meminjamkan uang sebanyak-banyaknya, ya nggak? Nah, masalahnya uang di bank itu kan terbatas juga kan, tergantung uang nasabahnya kan. Bank Indonesia ini menawarkan istilahnya, nih lu pinjem uang aja ke gua gitu istilahnya. Kayak bank sentral ini meminjamkan uang ke bank konvensional. Tapi kalau lu mau pinjem ada interest rate-nya gitulah istilahnya, ada bunganya namanya discount rate. Kalau misalnya kamu pinjem, nanti boleh kamu pinjem ini kamu jadiin reserve atau jadiin cadangan aja gitu. Jadi supaya apa? Supaya istilahnya jumlah uang yang beredar ini bisa semakin banyak lah gitu kan. Nah, discount rate ini pengaruhnya gimana? Ketika discount rate ini tinggi, maka bank ini itu kan meminjam semakin sedikit, ya enggak? Semakin sedikit meminjam ke bank sentral kan. Bank konvensional ini meminjam semakin sedikit ke bank sentral. Kenapa? Karena ya discount rate-nya tinggi gitu kan. Nah, bunganya tinggi. Tapi ketika discount rate-nya rendah, maka bank konvensional itu bisa meminjam ke bank sentral itu dengan lebih banyak lah istilahnya gitu ya. Karena ya discount rate-nya lebih rendah. Sehingga apa? Ketika discount rate itu tinggi, jumlah uang beredar itu akan semakin sedikit. Gitu kan. Karena bank konvensional akhirnya daripada aku minjem ke bank sentral yang biaya minjemnya mahal, mending aku tahan aja duit nasabahku. Udahlah, aku ini lebih untung istilahnya daripada aku minjem ke bank sentral. Mending aku tahan duit nasabahku aja deh. Yang aku pinjemin cuma sekian-sekian aja. Nah, kemudian
Kalau diskon rate-nya rendah, maka bank itu bank konvensional itu bahkan dia bisa minjemin semua duit nasabahnya gitu kan, reserve-nya pakai duit dari BI aja gitu kan, pakai duit dari bank sentral aja. BI cuma ngecas 3%, kalau aku pinjem buat KPR kan bisa dapat 14%, 13%. BI cuma ngecas 5%, kalau aku pinjemin ke korporasi aku bisa dapat 8%, masih ada margin 3%. Udahlah aku pinjem ke BI aja, duit nasabahku ku puter semua gitu kan. Bahkan aku pinjem ke BI, duit pinjemannya ku puter juga gitu kan. Yang penting reserve-nya masih memenuhi kriteria reserve requirement-nya. Itu diskon rate. Nah, kemudian satu lagi itu aku lupa nama sebutannya apa, tapi yang jelas dia itu interest reserve. Oh, interest on deposit kalau nggak salah. Nah, interest on deposit ini apa? Jadi Bank Indonesia itu selain menawarkan pinjaman ke bank konvensional, Bank Indonesia, Bank Sentral itu juga menawarkan deposit dari bank konvensional. Jadi bank konvensional itu bisa nabung, istilahnya, bisa nabung di bank sentral. Nanti juga dapat interest juga, dapat bunga juga, gitu kan. Semakin tinggi interest on deposit, maka semakin banyak uang yang ditabung di bank sentral. Semakin banyak uang yang ditabung di bank sentral, berarti semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Logikanya gimana? Logikanya gini, ketika interest on deposit itu kan pasti zero risk kan, udah itu jelas risk free lah itu. Ketika interest on depositnya katakan 8 atau 9% gitu kan, sedangkan suku bunga pinjaman ke korporasi itu cuma 8%, ya otomatis bank itu dia bakal memilih untuk nabung di bank sentral aja. Ya kan, udahlah aku katakan bank BNI atau bank BCA, ya aku duitnya tak taruh di BI aja lah, interest on deposit dia lebih tinggi daripada interest kalau aku minjemin ke korporasi. Minjemin ke korporasi masih punya risiko pula kan, sedangkan di BI udah pasti dijamin kan. Nah, itu interest on deposit gitu ya. Jadi semakin tinggi interest on deposit, semakin banyak uang yang didepositkan oleh bank konvensional ke bank sentral, maka semakin sedikit jumlah uang beredarnya. Tapi sebaliknya, ketika interest on deposit ini diturunkan, maka bank-bank ini semula yang sudah deposit ke bank sentral atau yang akan deposit ke bank sentral akhirnya mikir-mikir, aduh di situ kok cuma 0,5% doang, ya udahlah mending aku depositin ke bank lain gitu kan, atau daripada ke bank lain ya aku pinjemin ke orang-orang deh. Ya siapa tahu kalau kredit motor atau kredit apa itu kan tinggi ya bunganya, makanya orang seneng banget itu bank-bank atau misalkan kayak lembaga simpan pinjam, bukan simpan pinjam apa sih, lembaga kredit itu ya kayak FIF, Andira gitu, seneng banget itu. Apalagi DP 0 rupiah kan, udah belajar manke udah tahu kan, semakin kecil kita DP di awal semakin besar utangnya, kalau di compound itu semakin gede gitu kan, apalagi bunganya belasan persen. Satu bulan itu bunganya bisa 1,5% gitu kan, satu tahun bunganya berapa, udah 15%, 16% tuh gila banget itu, ngalah-ngalahin kalau kita invest di saham aja rata-rata nggak segede itu gitu kan. Nah, sehingga ya logikanya seperti itulah kurang lebihnya gitu ya. Kalau interest on depositnya rendah, ya udahlah aku pinjemin aja ke masyarakat ya. Jadi ketika interest deposit rendah, bank konvensional semakin banyak meminjamkan ke masyarakat atau ke korporasi, sehingga jumlah uang beredar akan semakin banyak gitu ya. Sampai sini aku rasa masih clear ya. 3 tools ini ya kemudian dijalankan dengan open market operation ya. Jadi nggak istilahnya bukan yang diem-diem, tapi ya dijalankan dengan open market operation. Kemudian pertanyaan yang B ini, jika bank sentral ingin mengambil kebijakan moneter ekspansif, maka apa yang harus dilakukan terhadap ketiga instrumen tersebut? Jelaskan. Kebijakan ekspansif itu adalah kebijakan yang dia jumlah uang beredarnya bertambah. Ya. Gampangannya ada inflasi terus-terusan gitu kan, minta supaya government lu belanja yang banyak dong, utang dong gitu lah. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Aku yakin teman-teman udah ngerti juga apa maksudnya moneter ekspansif gitu kan. Jadi yang harus dilakukan itu cuma satu sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar.
tinggal bagaimana 3 tools ini kita gunakan untuk menambah jumlah uang beredar. Ya, reserve requirement. Supaya jumlah uang beredar gimana? Reserve requirement harus diturunkan gitu kan. Semula 30%, bikin 20% dong gitu kan. Bikin 20%. Supaya apa? Supaya cadangan bank ini semakin sedikit, bank bisa meminjamkan lebih banyak gitu kan. Kemudian bagaimana dengan diskon rate BI-nya? Kalau BI punya diskon rate, ya diskon rate-nya diturunin. Supaya apa? Supaya bank-bank ini, bank konvensional ini bisa minjem dari BI. Ketika bank konvensional itu minjem dari BI, kemudian dijadikan reserve atau justru dipinjamkan lagi, itu akan menambah jumlah uang beredarnya. Jadi yang pertama, reserve requirement diturunkan, kemudian yang kedua, discount rate diturunkan, dan yang ketiga, bagaimana dengan interest on deposit? Interest on depositnya juga diturunkan. Supaya apa? Supaya bank ini istilahnya willingness to save di bank sentral ini lebih sedikit gitu ya. Mereka bank-bank ini lebih punya istilahnya willingness to istilahnya ya, meminjamkan ke masyarakat aja gitu, karena di bank tingkat pengembaliannya lebih sedikit lah interestnya gitu ya. Insentifnya, nah aku tadi tuh mikir kata-kata tuh apa ya kata-katanya ya, insentif. Nah, insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia ketika ketika Bank Sentral itu nabung di sana itu lebih kecil daripada jauh lebih kecil daripada ketika kita meminjamkan ke masyarakat gitu, sehingga bank-bank konvensional akhirnya memilih untuk ngasih pinjaman ke masyarakat aja gitu kan, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Jadi kesimpulannya apa tadi? 3 caranya. Yang pertama adalah menurunkan reserve requirement, kemudian menurunkan discount rate, dan juga menurunkan interest on deposit gitu ya. Kemudian yang ke-5C gitu ya, yang ketiga, soal ketiga, terus aja deh, nambah JUB, reserve requirement diturunkan, kemudian discount rate-nya juga diturunkan, dan juga interest-nya diturunkan. Ya, sebaliknya nih, kalau kebijakan kontraktif gitu ya, jangan tunggu kencang-kencang istilahnya. Inflasinya udah segini-segini aja, 1% aja, 0, sekian persen aja, janganlah dikasih 3-4%. Kalau dia pengen kontraktif, berarti dia harus menghambat pertumbuhannya dengan apa? Dengan mengurangi jumlah uang beredar. Ya, berarti simply kebalikannya dari 5B gitu ya. Cara mengurangi jumlah uang beredar gimana? Yang pertama adalah dia reserve requirement-nya dinaikin ya. Karena ketika reserve requirement dinaikin, bank harus mencadangkan lebih banyak sehingga yang dipinjamkan itu lebih sedikit gitu ya ke masyarakat, sehingga jumlah uang beredar juga lebih sedikit. Kemudian bagaimana dengan discount rate-nya? Ya, discount rate-nya juga sama. Discount rate juga jangan diturunin, justru kita naikin gitu kan. Kenapa? Karena discount rate ini kan biaya pinjam di BI gitu kan istilahnya. Kalau biaya mahal, untuk daripada aku pinjam ke BI, mending aku simpan aja deh uang nasabahku buat reserve gitu kan. Toh juga reserve requirement-nya terpenuhi. Jadi jumlah uang beredar juga akan lebih sedikit gitu ya. Terakhir, bagaimana dengan interest on deposit? Interest on deposit-nya juga naikin sehingga bank konvensional ini akhirnya banyak save di bank sentral dari ketimbang dipinjamkan ke masyarakat gitu ya. Mas, tapi bukannya dipinjemin ke masyarakat itu interestnya lebih tinggi, dan nggak mungkin kan BI itu memberikan interest on deposit yang istilahnya lebih tinggi daripada interest yang diberikan bank konvensional ke masyarakat. Iya benar ya. Kalau misalnya non KPR, katakan KPR sekalipun ya, KPR itu fixed rate di awal itu 9%, kemudian fixed rate tahun kedua 10% misalnya, dan floatingnya 13-14%. Kan nggak mungkin tuh BI ngasih interest on deposit 15%, tekor dia duit dari mana gitu kan. Memang gitu, tapi kan bank itu kan ada namanya risk manajernya lah. Bank itu kan punya risk manager ya, yang mana risk manager itu menilai minjemin duit ke orang itu risikonya gede gitu kan. Itu ada risiko daripada ke BI yang bebas risiko. Maka ya istilahnya kan kemudian bank itu mencari rumusan yang equilibrium lah,
yang keuntungannya dan risiko sekecil mungkin, tapi keuntungannya sebesar mungkin gitu kan. Akhirnya juga tetap aja ketika interest on deposit BI itu dinaikin, bank-bank konvensional ini juga akhirnya dia akan berpikir bahwa sepertinya di BI lebih menarik gitu ya intinya. Sehingga ketika 3 kebijakan ini dilakukan, reserve requirement dinaikin, discount rate dinaikin, dan interest on deposit dinaikin, hasilnya adalah jumlah uang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Jumlah pesertanya semakin berkurang, udah semakin lapar nih kayaknya. Udah ada yang azan kayaknya, Kak. Oh gitu ya, di daerah timur mungkin udah ya? Belum. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 6. Dalam sistem perbankan cadangan fraksional, jumlah uang beredar ditentukan oleh basis moneter atau monetary base, rasio deposit cadangan, reserve deposit ratio atau RR, dan juga rasio deposit uang kuartal, currency deposit ratio atau CR. Jelaskan bagaimana ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang beredar atau money supply dalam sebuah perekonomian. Oke, kita tulis dulu aja rumusnya. Ya, teman-teman udah dapatkan ya rumusnya ini apa udah dapatkan ya? Halo? Jadi ini ketulis ya rumusnya. Money supply itu istilahnya dipengaruhi oleh M kecil, ya M gede itu money supply. M kecil ini adalah money multiplier dikali dengan B. B ini adalah monetary base gitu ya. B-nya jelek banget. B-nya adalah monetary base. Ya. Nah, M kecil ini itu dia kemudian dijabarkan sebagai CR, currency deposit ratio. Ini adalah uang yang dipegang oleh masyarakat gitu ya. Currency deposit ratio ini dipegang oleh masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk cash. Ya. Ditambah dengan tambah 1 dibagi dengan CR plus RR. Ya, kalau nggak salah rumusnya kayak gini. Nanti tolong dikoreksi ya kalau rumusnya salah. Saya ingatku sih gini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat kan, bagaimana hubungan mereka. Jelaskan ketiga variabel tersebut gitu ya. Yang pertama adalah basis moneter atau monetary base. Kemudian ada reserve deposit ratio atau RR dan juga currency deposit ratio atau CR. Simply ketika base semakin besar, ya ketika monetary base semakin besar, berarti money supply juga akan semakin meningkat gitu ya, ini clear, ya no doubt lah. Kemudian bagaimana dengan reserve ratio? Ya, reserve ratio itu sama tadi yang aku bilang ya, ketika semakin banyak orang yang, semakin besar reserve yang ditahan oleh bank, maka jumlah uang beredar semakin sedikit gitu kan. Karena ketika RR ini semakin besar, RR ini naik gitu kan, M kan naik nih. M kan turun ya. Ketika RR naik, M turun, M gede ya turun. Malah kekek aku. Jadi ketika reserve deposit ratio naik, money multiplier turun, sehingga apa? Money supply juga akan turun gitu ya. Simply seperti itu. Sebaliknya, ketika RR itu turun, ketika reserve deposit ratio turun, maka money multiplier akan naik dan money supply juga akan mengalami kenaikan. Ya. Kemudian bagaimana dengan currency deposit ratio? Currency deposit ratio itu adalah perbandingan uang yang dipegang atau currency dibagi dengan deposit, uang yang didepositkan dari masyarakat ke bank gitu ya. Mungkin ini agak tricky gitu ya, karena currency deposit itu kan currency dibagi dengan deposit. Aku pengen tanya sekarang, semakin besar currency deposit ratio, itu money supply-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Justru semakin kecil.
Kenapa? Karena ketika orang-orang itu lebih banyak pegang cash, maka duit itu semakin sedikit yang bisa dipinjamkan gitu kan. Bener nggak? Karena bank itu kan sifatnya menggandakan uang kan. Seakan-akan duit itu menjadi lebih banyak kan gitu kan. Tapi semakin besar depositnya, ketika CR-nya semakin kecil, itu money supply akan semakin banyak. Kenapa? Karena duit itu kemudian dipinjamkan, dipinjemin ke bank lain, pinjemin ke bank lain, pinjemin ke bank lain pinjemin ke orang gitu. Kalau misalnya masih belum agak-agak gimana itu, silakan dicoba di kalkulator. Ya, aku coba di kalkulator. Nanti teman-teman coba aja di kalkulator. Misalkan currency deposit rasionya 0,1 gitu ya, ditambah 0,1 ditambah 1 dibagi 0,1 ditambah, katakan reserve deposit rasionya 20% gitu ya, 0,2. Itu hasilnya konten aja ya. Bentar. Ya ampun, nggak kelihatan ya. Ya intinya gini, kalau dia CR-nya 0,1, kalau CR-nya itu 0,1, sedangkan RR-nya adalah 0,2, maka money multiplier-nya itu adalah 3,6. Money multiplier itu M kecil ya, itu 3,667, 3,7. Sedangkan sekarang, kalau misalnya CR-nya itu, currency deposit ratio itu aku naikin jadi 0,2, ya itu ketika CR-nya itu 0,2, reserve ratio-nya itu 0,2 juga, maka money multiplier-nya itu adalah 3. Nah, turun dia, udah turun 0,67. 0,67 itu kan gede juga ya, istilahnya dia udah 1/5-nya. Nah, outcome lagi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah currency deposit ratio itu berbanding terbalik dengan money supply. Jadi ketika currency deposit ratio naik, itu justru money supply akan turun gitu kan. Karena semakin sedikit orang yang deposit ke bank semakin sedikit minjemin ke orang-orang yang lain gitu kan. Sehingga jumlah uang beredar juga akan turun. Oke, ini rumusnya, itu tadi penjelasannya. Aku rasa clear ya. Ini aku bikin kesimpulan di samping kanan sini. Ini Zoom-ku tuh agak lemot, laptopku sih yang lemot sih. Jadi dia kayak kalau baru nge-lag juga akhirnya patah-patah tulisannya. Jadi intinya kalau CR-nya naik, maka money supply-nya akan turun. Kalau reserve ratio-nya naik, maka money supply juga akan turun. Kalau monetary base-nya naik, maka money supply-nya akan ini ya teman-teman, clear ya sampai sini ya nomor 6 ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada, oke kalau gitu. Nah ini aku tawarkan ke teman-teman nih. Di soal nomor 7 ini, kalau teman-teman lihat, solo growth model itu adalah materi, aku lupa chapter berapa. Kalau nggak salah chapter 9 deh. Itu materi pertemuan ke-7. Nah, aku pengen jelasin materi pertemuan ke-7 ini sekalian aku jelasin gitu kan. Sekalian aku jelasin, terus sekalian kita jawab soal nomor 7 ini. Tapi kan waktunya udah mepet nih, udah 17.27 karena tadi kebetulan kita mulai juga agak mundur kan. Nah, ini aku tawarkan ke teman-teman. Ini nomor 7 ini langsung aku kasih jawabannya aja atau next time, boleh besok, boleh hari Rabu, boleh hari apa, kita janjian dulu. Kita tentir sekali lagi nih, sekalian bahas materi pertemuan ke-7 dan juga bahas soal nomor 7 ini. Silakan aku kasih opsi deh ke teman-teman. Mungkin Kak kalau misalnya udah lihat waktunya, kayaknya sih lebih baik di depan gitu loh Kak. Di depan tuh Di Kamit chapter 8 dikasih pertemuan 6 Kak.
maksudnya chapter 8 dikasih pertemuan 6. Oh, sorry, berarti chapter 9. Solo growth model. Oh, ini ya, chapter 8 itu 6 ya. Oh ya, 6 berarti. Ini solo growth model tuh di sini kan ya, break even-nya. Ya, ini berarti di chapter. Oke, berarti ini udah ya. Berarti boleh deh ntar sekalian di chapter 9-nya kita tentir sekalian atau gimana? Boleh. Atau langsung dijawab aja nih. Langsung dijawab kayaknya nggak apa-apa, Kak. Soalnya di RPS kalau nggak salah yang chapter 9 yang pertumbuhan 2 kayaknya malah nggak ada ya. Oh gitu. Oke, kalau gitu. Langsung kita jawab. Jadi di sini nomor 7 salah satu model pertumbuhan ekonomi struktural adalah solo growth model gitu ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi mapan atau steady state menggunakan pertumbuhan solo growth model. Jelaskan dengan menggunakan diagram atau grafik. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kondisi mapan gitu ya. Ini aku review sekalian. Berarti pertemuan 6 udah pekan ini ya pertemuan 6 ya, pertemuan ini pekan 6. Oke, jadi nanti itu teman-teman akan menemui ada kondisi steady state, itu adalah kondisi di mana pertumbuhan dari bukan pertumbuhan tapi delta K-nya gitu ya. Pertumbuhan kapitalnya ini ya, pertumbuhan kapital itu kan dari investasi kan. Pertumbuhan investasinya ini sama dengan 0. Kenapa? Karena investasi ini kan sifatnya gini. Investasi itu kan menambah kapital ya. Investasi itu menaikkan kapital, sedangkan depresiasi itu menurunkan kapital. Ya kan? Ketika delta K-nya sama dengan 0, berarti bisa kita bilang investasinya sama dengan depresiasi. Jadi kondisi di mana ketika suatu negara, bukan suatu negara sih, tapi kondisi di mana ketika kita itu menambah investasi kita, intinya kita tuh berinvestasi lah. Tapi investasi itu habis. Buat apa? Habis kemakan depresiasi. Jadi kalau kita lihat secara kurva, di sini itu K kecil, ya, capital per pekerja gitu ya kan, tulisannya kan kalau K kecil itu capital per pekerja ya, kalau Y kecil itu konsumsi pekerja per pekerja, tapi kalau S kecil itu bukan saving per pekerja gitu. K kecil di sumbu X, kemudian di sumbu Y-nya ini kalau nggak salah dia jumlah investasinya atau jumlah investasi dan depresiasi gitu, aku agak lupa di sini. Ntar aku cek dulu aja deh biar nggak investment investment dan break even investment. Jadi di sini ada investment dan juga break even investment. Ini ya. Nah, kurva investasi itu digambarkan seperti ini. Tulisannya notasinya S K gitu ya. Sedangkan depresiasi nanti bentuknya seperti ini. Depresiasi itu logonya susah pokoknya. Aku tulis kayak gini aja ya. Gimana sih logonya tuh? Nah, gini deh. Ini adalah kondisi steady state-nya. Ya. Logikanya dari mana? Logikanya di sini. Steady state adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan investasi itu tadi ya habis dengan depresiasinya gitu kan. Jadi delta K atau pertumbuhan kapitalnya itu kan kita dapat dari SFK ini di buku ya, SFK nih ya, dikurangi dengan depresiasinya. Karena dia K-nya 0, berarti SFK-nya sama dengan depresiasinya. Sampai sini clear ya, kurvanya gimana, kemudian yang dimaksud dengan kondisi steady state itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke opsi yang B.
jelaskan bagaimana tingkat tabungan atau saving itu dapat mempengaruhi steady state gitu ya. Kita start itu dari saving per pekerja dulu ya. Saving per pekerja, aku tulis saving ya, tapi maksudnya saving per pekerja ya. Itu kan kita dapatkan dari Y kecil. Y kecil ini adalah pendapatan per pekerja dikurangi dengan C kecil, konsumsi per pekerja. Jadi ketika per pekerja itu kemudian pendapatan kemudian habis setelah digunakan untuk konsumsi, sisanya digunakan untuk saving gitu ya. Kemudian C ini itu adalah kita dapatkan itu dari 1 min S dikali Y. S ini merupakan aku lupa namanya. Jadi S itu saving rate gitu. Aku ingat, saving rate namanya. Dia bukan saving per pekerja ya, S kecil ya, tapi saving rate. Saving rate ini apa? Saving rate adalah porsi dari pendapatan per pekerja yang di saving. Sehingga 1 min saving rate adalah consumption rate gitu kan. Sehingga bisa kita tuliskan saving per pekerja sama dengan Y dikurangi 1 min saving rate dikalikan Y. Clear ya sampai sini ya. Kemudian kita kalikan silang biasa. Ini kita kalikan silang masuk ke sini maksudnya. Y dikali 1 min Y min YS sama dengan Y dikurangi Y min YS gitu kan, atau SY gitu kan. Kemudian kita keluarkan dari kurungnya, saving sama dengan Y min Y plus SY. Sehingga saving sama dengan saving rate dikalikan pendapatan per pekerja. Ya, intinya kan kita cuma mau cari SY aja gitu kan. Dan setelah kita ketahui, kalau kita trace dari rumus-rumus sebelumnya, bahwa Y itu ya produktivitas atau output dari per pekerja atau pendapatan per pekerja itu dipengaruhi dari capital per pekerja gitu kan. Yang mana ini adalah FK. Sehingga bisa kita bilang bahwa saving per pekerja adalah saving rate dikali fungsi dari capital per pekerja ya. Nah, bagaimana kok dia bisa mempengaruhi? Dia mempengaruhi ada dua, namanya mempengaruhi, dia bisa meningkatkan, dia juga bisa menurunkan gitu kan. Kok menurunkan apa ya? Satunya meningkatkan, iya menurunkan ya. Kalau meningkatkan artinya ketika saving rate ini ketika saving per pekerja ini meningkat gitu ya. Istilahnya di sini adalah capital per pekerja, kemudian di sini investment dan juga break even investment. Ini adalah mula-mulanya SFK, kemudian ini adalah depresiasinya. Ketika saving per pekerja ini meningkat, maka otomatis apa? SFK-nya juga ikutan meningkat kan? Sehingga SFK ini akan naik ke atas. Sorry ya, mepet-mepet ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kondisi steady state-nya gimana nih? Kondisi steady state-nya akan semakin ke kanan. Ya. Sebaliknya, teman-teman, kalau misalnya ini adalah capital per pekerja, kemudian ini adalah SFK, ini depresiasinya. Ketika SFK ini turun, ya atau saving per pekerja ini turun, maka gimana? Kondisi steady state-nya akan bukan shifting ke kiri, tapi berkurang gitu. Kondisi steady state-nya semakin ke kiri. Itu dia jawaban dari soal nomor 7. Ya, jadi kondisi steady state adalah, sekali lagi aku review ya, kondisi steady state adalah kondisi di mana investment ini atau tambahan investment ini hanya cukup untuk menutup depresiasinya aja. Ya, kurvanya seperti apa? Kurvanya ada yang di sebelah kiri. Kemudian bagaimana tingkat tabungan atau saving? Ya, saving rate ini dapat mempengaruhi kondisi steady state. Ya.
Yang pertama, ya kita runtut dulu. Ya, dari saving per pekerja sama dengan Y min C. Y min C, C sama dengan 1 min S kali Y, bla bla bla, kita dapatkan kesimpulannya bahwa saving sama dengan SFK gitu ya. Saving per pekerja sama dengan saving rate dikali fungsi capital per pekerja. Kemudian kita tahu bahwa capital per pekerja ini itu digunakan untuk mencari kondisi steady state. Kemudian ketika saving rate naik, maka SFK akan naik ya. Kondisi ketika SFK naik berarti dia akan bergerak shifting ke atas SFK-nya, kemudian kondisi steady state akan semakin ke kanan gitu ya. Dengan capital yang semakin banyak. Tapi ketika saving rate-nya turun, maka steady state itu terjadi dengan tingkat capital yang lebih rendah. Oke, teman-teman, itu tadi jawaban dari UTS genap angkatanku. Semoga bermanfaat. Feel free aja kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Udah ngebul kak otaknya, udah nggak bisa nanya apa-apa. Oke deh, ntar next boleh lagi deh kalau misalnya ada soal-soal lain yang ingin ditanyakan, feel free aja buat ditanyain. Karena di beberapa daerah juga mungkin udah buka, jadi aku izin untuk akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Aku izin akhiri sampai di sini. Aku kembalikan ke siapa nih, ke Sonya. Aku balikin ke Sonya deh. Terima kasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.